Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuza Febrianti, NPM 17081. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu e-commerce, pasar digital, dan barang digital. E-commerce itu merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk transaksi bisnis, yang mana e-commerce adalah tentang penyediaan transaksi komersial secara digital, baik antara organisasi dan individual. Ada beberapa tipe e-commerce. Yang pertama yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen, yang melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu. Yang kedua yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis, yang melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Yang ketiga, bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen, yaitu melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce. Yang pertama, e-tailer, yaitu menjual produk fisik langsung kepada konsumen ataupun individu bisnis. Contohnya Amazon redenvelope.com. Yang kedua yaitu perantara bisnis, yang mana penghematan uang dan waktu pengguna dengan cara memproses transaksi penjualan secara online dan mendapatkan uang dari setiap transaksi yang terjadi. Contohnya Expedia. Dan yang ketiga, penciptaan pasar, penyediaan tempat digital di mana penjual dan pembeli bisa bertemu, memasang produk, mencari produk, dan mengembangkan harga untuk produk-produk tersebut. Contohnya eBay, preseline.com. Dan yang keempat, mendapatkan pendapatan dengan yaitu penyediaan konten. Penyedia konten mendapatkan pendapatan dengan menciptakan konten digital seperti berita, musik, foto, dan video di web. Konsumen bisa membayar untuk mengakses konten, atau pendapatan bisa juga didapatkan dari menjual ruang iklan. Contohnya iTunes.com, games.com. Yang kelima yaitu penyedia komunitas. Penyedia komunitas penyedia tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa berkomunikasi dan menemukan informasi yang bermanfaat. Contohnya Facebook, Google, dan Twitter. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu portal. Menyediakan poin awal untuk masuk ke dalam web bersama dengan konten tertentu dan layanan lainnya. Contohnya Yahoo. Yang keenam yaitu portal. Portal menyediakan poin awal untuk masuk ke dalam web bersama dengan konten tertentu dan layanan lainnya. Contohnya Yahoo, Bing, dan Google. Yang ketujuh yaitu penyedia layanan. Penyedia layanan menyediakan aplikasi seperti berbagai foto, berbagi video, dan konten yang diciptakan oleh pengguna sebagai layanan. Menyediakan layanan lainnya seperti pengumpulan data online dan data cadangannya. Contohnya Google App, mungkin Google App, Rando. Selanjutnya itu modal pendapatan e-commerce. Modal pendapatan e-commerce terdapat 6 modal, yaitu modal pendapatan iklan. Pada modal pendapatan iklan, sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah besar yang kemudian bisa diberikan penawaran. Yang kedua yaitu modal pendapatan penjualan. Pada modal pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumennya. Yang ketiga yaitu modal pendapatan pelanggan. Modal pendapatan pelanggan merupakan sebuah situs web menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu modal pendapatan free atau premium. Pada model ini, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma, sambil memasang tarif premium atau
fitur yang lebih maju atau khas atau khusus, Yang keempat yaitu modal pendapatan free. Perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk lebih maju atau khusus. Yang kelima yaitu modal pendapatan biaya transaksi. Modal pendapatan biaya transaksi merupakan sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Yang keenam yaitu modal pendapatan afiliasi. Modal pendapatan afiliasi merupakan situs web yang disebut dengan situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau presentase penerimaan atas penjualan yang terjadi. Selanjutnya yaitu pemasaran e-commerce. Pemasaran e-commerce bisa dilakukan dengan cara online dan pemasaran jejaring sosial. Yang terakhir yaitu membangun situs web secara mandiri versus ahli media. Yang pertama yaitu keputusan membangun situs web. Yang kedua yaitu pengelolaan keputusan. Dan yang ketiga anggaran situs web. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.